Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta MPLS SMP Negeri 2 Pamijahan tahun 2020. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya kita dipertemukan dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Pamijahan tahun 2020. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Anak-anakku, perkenalkan, nama saya Sugiri. Saya adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan juga guru mata pelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang pengenalan program pembinaan kesiswaan. Anak-anakku, untuk memahami materi pengenalan program pembinaan kesiswaan, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa harus ada program pembinaan kesiswaan? Yang kedua, apa itu program pembinaan kesiswaan? Yang ketiga, apa materi program pembinaan kesiswaan? Yang keempat, apa tujuan program pembinaan kesiswaan? Yang kelima, apa jalur atau wadah program pembinaan kesiswaan? Dan yang keenam, apa manfaat program pembinaan kesiswaan bagi peserta didik? Anak-anakku sekalian, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa harus ada program pembinaan kesiswaan, kita perlu membaca. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban kehidupan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, mari kita baca visi SMP Negeri 2 Pamijahan. Visi SMP Negeri 2 Pamijahan adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan mandiri. Anak-anakku, kemudian kita juga perlu melihat misi SMP Negeri 2 Pamijahan. Misi SMP Negeri 2 Pamijahan yang pertama adalah memfasilitasi kegiatan keagamaan. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan dalam mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, mengembangkan berbagai minat dan bakat. Yang kelima, memfasilitasi keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan masalah dengan kreatif. Dan yang keenam, memfasilitasi kemandirian peserta didik dalam kegiatan pengembangan diri. Nah, anak-anakku, dari ketiga hal di atas, dari tujuan pendidikan nasional, visi SMP Negeri 2 Pamijahan, serta misi SMP Negeri 2 Pamijahan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tugas kepala sekolah begitu mulia dan agung dan berat dalam mengemban tugas guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional, visi serta misi SMP Negeri 2 Pamijahan. Tugas itu tidak bisa dikerjakan oleh kepala sekolah seorang diri, sehingga terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Maka tugas kepala sekolah dibantu oleh para wakil kepala sekolah. Salah satunya adalah wakil kepala bidang pembinaan kesiswaan. Anak-anakku, pada Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional nomor 39 tahun 2008, dalam pertimbangannya ada kalimat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, diperlukan pembinaan kesiswaan secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, anak-anakku, inilah dasar yuridis formal adanya program kegiatan kesiswaan, sekaligus menjawab mengapa harus ada program pembinaan kesiswaan. Anak-anakku, pertanyaan yang kedua adalah, apa itu program pembinaan kesiswaan? Mau tahu jawabannya? Tentu kita harus tahu apa itu program kegiatan pembinaan kesiswaan. Nah, perhatikan anak-anakku, program pembinaan kesiswaan adalah pola dan model kegiatan bagi siswa di sekolah untuk membantu program sekolah dalam membentuk siswa menjadi manusia yang berakhlak mulia, sekaligus mengembangkan potensi diri siswa menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri, keluarga, bangsa, negara, dan agamanya berdasarkan bakat dan minat mereka masing-masing dengan pemberian materi-materi pembinaan. Selanjutnya, anak-anakku mungkin bertanya, atau memang pertanyaan yang ketiga adalah, apa materi-materi program pembinaan kesiswaan? Mari kita sebutkan satu persatu. Materi-materi pembinaan kesiswaan yang pertama adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan berbangsa dan beragama berdasarkan Pancasila, pendidikan pendahuluan bela negara, kepribadian dan budi pekerti luhur, berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan, keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan daya kreasi, dan yang terakhir persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Selanjutnya anak-anakku, pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa tujuan program pembinaan kesiswaan? Mari kita sebutkan tujuannya satu persatu. Tujuan program pembinaan kesiswaan yang pertama adalah, maksudnya tujuan dari program pembinaan kesiswaan membantu program sekolah dalam membentuk manusia yang berakhlak mulia dengan berkarakter sebagai berikut: memiliki keimanan yang kuat, memiliki akhlak terpuji, memiliki jiwa dan raga yang sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan bertahan hidup, memiliki keahlian spesifikasi berdasarkan bakat dan minat, memiliki kepemimpinan dan jaringan sosial yang kuat, memiliki kepedulian pada lingkungan baik sosial maupun sekitarnya, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga dan tanah air serta agamanya, memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Anak-anakku, selanjutnya pertanyaan berikutnya, apa wadah atau jalur agar dapat mengikuti program pembinaan kesiswaan? Wadah dan jalur program pembinaan kesiswaan itu adalah organisasi kesiswaan atau yang kita kenal dengan OSIS, latihan kepemimpinan siswa dan pembinaan siswa, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pemantauan wawasan wisata Mandala, dan yang terakhir, keikutsertaan dalam lomba antar siswa tingkat kecamatan, rayon, kabupaten, bahkan provinsi serta nasional. Anak-anakku, sampai di situ bisa dipahami? Baik. Mari kita sekarang jawab pertanyaan berikutnya. Apa saja jenis-jenis kegiatan bidang ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Pamijahan? Nah, jenis kegiatan ekstrakurikuler itu ada dua. Yang pertama, ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, dan yang kedua ekstrakurikuler pilihan. Ada palang merah remaja, ada kerohanian, ada futsal, ada volleyball, badminton, tenis meja, ada kesenian, ada yang lain-lainnya. Anak-anakku, pada tayangan berikutnya kalian akan melihat beberapa slide foto
yang merupakan bukti bahwa di sekolah kita telah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut. Baik anak-anakku, bisa kalian lihat slide tadi, itu adalah bukti-bukti atau foto-foto kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah kita. Pertanyaan yang terakhir adalah, apa manfaat mengikuti kegiatan pembinaan siswawan bagi peserta didik? Mohon dicamkan anak-anakku, yang pertama, kalian nanti jika mengikuti program pembinaan kesiswaan, kalian dapat satu, menyalurkan potensi bakat dan minat ke arah yang positif. Yang kedua, menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak berguna di waktu-waktu luang. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi diri. Demikian anak-anakku, semoga dapat kalian pahami. Tetap semangat, sampai jumpa di lain acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.